أولئك الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين وصلى على سيدنا محمد الأمين وعلى رسوله سبحانه وتعالى ما نمتني من طلع ما شكر ونوضل بالرحمن الرحيم لكل حرم كتب بالله بدين ودل الدين دولاركم فنجاب من رسول وطال وجل أمين أولئك الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما طلب الخروج من التدريج إلى الأسباب adapun orang itu menuntut keluar daripada tajrid tidak berusaha kepada berusaha. Faqubuhu zahirun jariyun, maka jahatnya itu nampak dan nyata. Ini asalnya orang menjadi cinta ibadat, tapi rezekinya nyaman. Orang ini ibadat, tapi rezekinya nyaman aja, walaupun dia kada bagawi. Lalu orang ini ujar sidin lalu inya umpat berusaha, padahal dia sudah diangkat Allah itu di bidang ibadah, dan ibadatnya tersebut rezekinya ada aja. Lalu inya umpat berusaha, faqubuhu zahirun jariyun, maka jahatnya itu jadi sidin nyata lagi nampak. Kenapa? Wa'lam anal asbab yang kullu ma yusilu ila qardin dunyawiyyin. Kemudian yang dimaksud asbab itu setiap apa yang menyampaikan kepada tujuan dunia. Jadi yang disebut asbab setiap apa yang menyampaikan kepada tujuan dunia, misalnya harta, pangkat, jabatan, itu disebut asbab. Jadi arti asbab itu ia kullu ma yusilu ila qardin dunyawiyyin, setiap apa yang menyampaikan kepada tujuan dunia. Misalnya berdagang, itu disebut asbab. Wa tajrid huwa at-tafarrugu an kulli syagilin yusmilu 'anillah. Arti tajrid itu at-tafarrugu, kosong ia daripada sesuatu kita lawan Allah, cari usaha lain. Tapi kalau kita sudah tadi baik badan, nampak ibadat, ada rezekinya nyaman, jangan ditinggalkan. Rezekinya nyaman dan ibadah kada terganggu, jangan tinggalkan usaha tersebut. Walam anna tajrida halun syarifun, ketahui ilmu tajrid itu kada daripada kekasih-kekasihnya, wasofwati awliyahi, dan para orang-orang pilihannya, dan para pilihannya. Berapa banyak kita melihat ada orang-orang apa nama orang yang di maqam tajrid. Pokoknya urusan dunia ia kada ada berisi usaha apa-apa, berisi pangkatnya kada ada, berisi jabatan kada ada, kada berusaha apa-apa tuh Pak. Wa ana murukun ilal maklum, dan mereka ketiadaan tenang kepada apa yang sudah ia ketahui, kepada yang ia ketahui. Misalnya orang ini ujian sini ada juga mintanya cuma lawan Allah, kada lawan makhluk. Orang-orang yang di makam tajrid itu apabila ada hajatnya mintanya lawan Allah, kada lawan makhluk. Dia bukan termasuk orang yang pengemis. Kalau pengemis lawan makhluk keadaannya. Wal badlu innal wujhi, kasih sayang, warrafatu bi'ibadillahi wasyafaqati, warrafatu bi'ibadillahi wasyafaqatu.
Waraqul himmati anitasyauf ilaihim fi amrin minal umur, dan mereka mengangkatkan keinginan mereka daripada berhajat kepada itu makhluk pada perkara daripada segala perkara. Artinya orang ini kalau berhajat kepada makhluk inya kada. Idza nazarat bil hajat lam yatawajjah ila qada ila ghairillah. Maka mereka ini adalah apabila datang hajat tidak ada sandaran mereka pada menunaikannya itu kecuali Allah Ta'ala, ila ghairillah, kepada selain Allah Ta'ala. Wa hum fi dzalika salah satu, dan orang yang di makam tajrid itu ada terbagi 3 bagian. Nah, kada berusaha tadi itu, kada berusaha tapi inya ibadatnya jalan, kita dibari orang kada ambil. Pada hari kada duitan diberi orang duit, yaitu ditolaknya juga. Terima kasih jauh jadi. Minta kada diberi orang kada ambil. Ada wa minhum man la yas'al wa idza utiya qabila. Ada yang kedua, orang yang minta kada, apabila diberi orang diambilnya. Ia minta kada, tapi apabila diberi orang diambilnya. Alasannya apabila menolak rezeki, apabila kita menolak pemberian orang, sama kita menolak rezeki dari Allah. Jadi menolak. Jadi apabila kita diberi orang, kita minta kada, lah kasih dia ambil. Hendak kalau kau tuh tambahin ada kalau gitu. Apa nggak diberi orang mangga, nggak diberi orang ampalang, kita minta kada, diberinya ambil aja. Tapi memang baik lagi ada bang, apabila kita dibayar orang ampalang tuh, kita ambil, kita julungi duit pulang lautnya, terima kasih, julungi duit, insya Allah karena bisa memberi banyak lagi tuh dari itu. Apabila dibayar orang tuh, bari hijaunya, nah kayak kita lagi bahari juga, nah hari raya atau apabila dibayar orang lapat, kita bari lontong kulitnya. Jadi wadah orang itu kalau bang guling tuang kadang kayak itu tuh nggak dibayar orang apa, maaflah jangan ada basuh karena bajunya kan beda. Artinya guling lapatnya kita ambil, kita bersih kada aturannya kita bolehkan artinya memberi kita lapat, sedapat mungkin kita memberi orang tadi lontong apa. Jangan sampai ampun orang tadi kosong. Dulu dia ada sini meninggal di Matapura. Jadi sini itu apabila guring tuh bermalam di rumah murid sini karena ada tulang masnya, bermalam di wadah murid sini guringnya duit itu diangkat sini ditilang nang sini guring tadi karena ada sini kasihan murid kuning. Ia pedagang, lalu gara-gara melayani aku, lalu ia perai pedagang, ditinggal sedikit. Padahal kan murid sidik tadi di wadah murid sidik, tapi kadang murid sidik tadi pedagang, ia tuh ditinggal sedikit duit karena berapa hari nyonsi melayani aku nih, gara-gara aku apa? Melayani aku nya kada berjualan, berapa seharinya bu hidup, ditinggal sedikit duit. Jadi orang soleh itu kadang yang sampai kadang membalas kebaikan orang itu pada sekalipun itu dari murid sidik juga pasti dibalas sidik. Ada orang yang makam tadi minta kada, apabila diberi orang ambil. Jadi itu aja, anak kemana kita? Anak kada minta kada diberi orang kada ambil, tidak keharatan. Minta kada, apabila diberi orang kita ambil. Wa minhum man yas'alu innama tanzilu bil hajatu.
Dan ada orang yang minta karena ia ada hajat. Jadi ada golongan ketiga minta juga kenapa? Karena ada hajat. Tapi tetap inya bersandar kepada Allah. Ketika inya diberi orang, inya menganggap nak memberi itu Allah. Jadi orang mintanya tetap jalan minta, tapi inya memandang ketika inya minta lalu diberi orang, inya memandang nak memberi itu Allah. Habis artinya tetap pandangannya nak memberi itu Allah. Minta tetap lawan makhluk. Tapi yang benar ketika diberi orang, dia benar nak memberi ini Allah, bukan nak memberi ini makhluk. Apabila kan diberi orang, ia kadang jadi masalah. Karena ia memandang lamanya ilallah, tidak ada yang tidak memberi itu kecuali, jadi pandangan yang memberi itu Allah, nak ada memberi itu Allah. Jadi itu orang yang di makam tadi ada 3. Pertama meminta kada, mengambil kada. Yang kedua minta kada, tapi apabila diberi diambilnya. Yang ketiga inya minta, dan ketika inya minta tadi lalu diberi orang, ia memandangkan memberi itu Allah, bukan orang. Kalau inya memandangkan memberi itu misalnya orang atau simpulan, yang ada mengambil. Boleh jadilah, nah ada orang ngajak kita buru-buru, kita beri amplop, kita beri duit, kadang mengambil sidin memandang karena memberi ini makhluk, lalu kadang diambil sidin. Boleh jadi kayak itu, kan ada orang buru-buru waktu kita beri duit, kita mau ambil sidin, kadang mengambil karena pindah tipis pun amplopnya. Kadang-kadang itu maksud. Artinya sidin, kenapa kada mengambil? Karena memandang nama bari itu makhluk, lalu kada diambil sidin. Kalau kita apabila diberi orang ambilnya jangan ditolak, teman-teman. Lain bang dulu sahabat lah, jadi kalau sahabat itu apabila diberi orang, mereka membulik-bulikan kada mau ambil, dijuluk pulang ke sahabat yang lain. Ujar Nang Seiko tadi, boleh jadi sahabatku lebih memerlukan daripada aku juluknya ke lain. Nang Seiko ini pun menerima, boleh jadi sahabatku lebih berhajat daripada aku juluk pulang ke lain. Keakhirannya barang tadi pautaranya sampai bolehnya pulang. Itu dulu sahabat tadi. Kalau ini kan ada boleh sampai ke kita sudah ada lagi yang lain berhajat, aku berhajatnya. Kalau dulu zaman Rasulullah sampai pemberian itu putarannya kembali kepada yang pertama diberi itu. Sakingnya boleh jadi di kawanku dibahajat daripada aku juluknya sampai 20 kali nih gitu. Bulik barangnya. Akhirnya jangan merasa kita memberi orang ada payu. Karena ada zamannya kita bayar orang ada payu pemberian kita tuh. Kita tuh bayar orang dulu se-F, ya tuh ditolak orang. Karena ada rasanya. Kenapa? Karena ada satu zaman umat Islam itu suki barataan. Suki barataan, jadi kita anak bersedekah atau kada terima orang. Anak menyuruh ibu semiliar, ujur ibu, anu setriliun, kada nerima aku. Ada anak belong setriliun, ibu ini 100 triliun, kada diterimanya. Menangis kita tuh bagi orang, iya tuh kada terimanya. Karena itu masalahnya. Akhirnya sawat kita diunjur dong. Pada awal rohaniun pertama, yang tadi minta kada, ngambil kada itu hubungan orang-orang rohani. Artinya orang yang bangsa rohani, orang yang hatinya sudah bersih. Minta kada, ngambil kada. Wasani tarikun lil ikhtiar. Yang kedua, kelompok tarikun lil ikhtiar, orang-orang yang meninggalkan pilihan. Qaiman makam al-ibtikar, dan ia menempati makam orang yang berhajat. Jadi orang yang tarikul ikhtiar yang tadi minta ia kada, karena ia minta kada, tapi ketika dibarinya memandang nama bari itu Allah. Minta kada.
Dalam saya banyak kada makan tuh, yang ada minta. Kan ada juga yang kita bisi anak tuh, yang ada minta ada, kalau kita duit, badannya kan sih duitan tapi minta kada sih duitan tuh, tetap kada dibalik diambilnya, minta kada. Kayak kita jual itu kan, padahal kita ini merokok, ada duit nomor rokok, pokoknya ada duit kan jual nomor rokok, nah. Misalnya di Dallas kada merokok tuh, dia kada mintanya lawan bininya duit, diam doang, padahal kan sih ngerokok, nah bininya tahu ya tapi kan merokok kada barinya juga. Yang tarikul ikhtiar, yang kedua golongan yang meninggalkan pilihan. Ia dasar pilihan Allah meminta kada. Jangan lawan Allah tuhnya minta kada, berbalik Allah ambilnya. Watalil kafaratu su'alihi asitru fi faqati. Yang ketiga kifarat ia meminta, jadi ia benarnya pada berhajatnya. Ia ini ketika minta karena dasar darurat. Kalau ia tuh minta itu dasar darurat. Kalau masih ada aja, dia kan diminta. Kalau bahasa kita dia diminta karena kapal lipitan, hanya dia minta. Doa orang kapal lipitan, doa orang kita kadang kapal lipitan biasa aja. Kalau kita nih kadang kapal lipitan, doanya itu modelnya kesalahannya oleh kamu kadang ada. Ini kadang kapal lipitan, coba kapal lipitan. Kapal lipitan itu berdoanya serius, baru menangis-nangisnya supaya dikabulkan. Allah tahu, apabila kita nyebut kapal lipitan, lakas dikabulkan ke sini. Kalau kita doa sambil bergaya aja, iya kadang apa tanah kabulnya. Wal mutajarridu tajarrada an asbabin wa talabasa bi ahwali. Orang yang mutajarrid kada berusaha apa-apa itu dia kosong daripada itu usaha. Jadi mutajarrid itu dasar kada usaha. Beli si jangan bakabun ya kada, beternak kada, pokoknya kada ada usaha, bertokoan kada, berjualan kada, bisnis online kada, pokoknya dasar ada usaha itu cuma yang gawinnya baik-baik aja. Tajarrada an asbabin wa talabasa bihadin fama yatajarraduhu liyatafarraqu walakin yatajarradu an babin adaniyatin ahwalin saniyatin. Adalah mereka itu yatajarrad tidak berusaha lain pada diri dulu batalatun, maka kada usahanya itu batalatun sia-sia. Jadi kalau orang itu wujud makam tajrid, dia kada pernah mencela, kada pernah menghina. Dan itu harus dapat PLT jamu ada, misalnya kada ada keluar kata-kata itu. Kalau orang tajrid itu kada hidupnya kada pernah dari mengeluh. 3 rumah harus dijabat bantuan. Beda rumah hidup dapat tahunya beda rumah kada dapat misalnya ini kada masalah itu kada ada sifat celaan itu nya kada ada wa tariqatu dhalalatun, maka tariqatnya itu nang ia jalannya kada berusaha tadi ujar sini dhalalatun itu sesat, kada berusaha tapi jangan memberati orang itu ujar sini termasuk isi jalan tapi jalannya dhalalah sesat. Jadi kita kada berusaha, tapi jangan memberati orang. Jangan gurunya itu kada bisa berusaha, tapi jangan memberati muridnya. Tadi tamu misalnya, habis duit misalnya, panjang pada murid, jangan.
lain tahun dulu dari Syekh Abdullah Syarani pernah sidik itu mau uji murid-murid sidik. Jadi setiap murid sidik itu dimintai sidik duit biasa. Kalau kita kan ada sekolah berapa kesanggupan kita SPP kita sebulan. Kalau di sekolah Al-Izzah itu kan ada. Jadi berapa kesanggupan kita lalu ditulis di sini masing-masing. Setiap murid sidik itu dijulungi sidik. Jaga istilah minta duit tuh ada 500, ada 150, ada 100. Dijulungi sidik itu kan balai lain tuh. Lalu muridnya dari bertanding mereka, kenapa yuk guru tuh cuma minta aku 500.000? Udah nang seko aku ini dipintai duit tapi 250. Nang seko aku dipintai duitnya 100. Berarti guru kita tuh cuma ada duitan. Anu usah kita mengaji lawan sendiri sudah. Kita sebenarnya dimintai duit. Gitu jadi sendiri lah itu. Wanita kami bisa hanya jawab pada cinta di sini. Ibah nang ikam cinta ini, nak ikam kada wani bapak. Ibah yang cinta ikam di sini palsu. Kita ini kalah lawan artis. Artis itu nama adakan konser. Berapapun bayarnya, tiketnya, wani kita di Jakarta pengetul wani kita mengeluarkan duit 1 juta tuh tiketnya wani. Batadridu batalatun wa tarakatu dalalatun wa idza kana min syurut tawallahu riayat. Dan apabila adalah dengan ini syaratnya orang ini di makam tajdid ia kada berusaha tetapi ujar keinginannya tinggi, ilmunya sempurna. Jadi orang anak kada berusaha itu kada dosa itu ilmunya sempurna, akhlaknya baik, ilmunya terpuji dan sudah hilang rasa. Ayo ujar sedih anak duduk di makam tajdid. Karena di makam tajdid itu banyaknya orangnya. Tawalallah bi ayatihi wa nasyarani sirra wilayatihi. Dan Allah sebarkan katakan rahasia itu termasuk makam yang tinggi. Makam tajdid itu nanti termasuk makam yang tinggi. Tapi ketika ini ada hajat lawan makhluk, maka turun ia menjadi dari makam yang tinggi tersebut. Wa nazala hadil wajiban an hadil halati sania fama a'dhama musibatah. Maka orang yang turun dari martabat yang tinggi kepada makam yang paling bawah, fama a'dhama musibatah, maka alangkah besar musibahnya. Maka alangkah besar itu musibahnya. Ada dua orang yang di makam tajdid itu secara zahir ini kada berisi apa? Kada berisi toko, kada berisi usaha apa-apa, berkebun ya kada, beternak kada, misalnya bertambak kada. Pokoknya kada berisi apa-apa, tapi ibadah tetap jalan. Tapi ada orang yang duduk di makam tajdid, mereka punya amaliyah seperti baca sholawat atau baca wiridan yang lain, yang mana sholawat tersebut atau wiridan yang lain itu untuk bahan dagangan mereka. Jadi terkadang amaliyah itu menjadi barang dagangan daripada orang-orang yang di makam tajdid itu. Jadi dagangannya amaliyah tersebut seperti baca sholawat, baca Al-Fatihah atau baca ya kudus itu jadi barang dagangan mereka.
Wa asyada uqubat, pada keyakinan dia tadi kan rezekinya mah benar. Kenapa ini menyangka kalau kada berusaha aku rezeki kada ada jadinya. Kita kan kadang-kadang gitu, kawalan ya makanan masuk ke dalam untung bukan diambil gitu. Kan ada gitu. Awalnya makanan itu dia masuk langsung soromonan misalnya. Harus kita ambil juga dulu, kita masukkan ke montongnya. Kan banyak orang nama gawinya belum tentu berhasil, dia berhasil gawi. Nah itu kelompok-kelompoknya tuh. Haitsu ada wilayahnya ilalami wa talabasa bil jahli iwadan anil fahmi, lalu jadilah ia ujar sin bungul sebagai bantian asalnya paham lalu jadi bungul. Ilam ya tara Allah bitaubatin, kecuali jika tidak mendapati akan dia oleh Allah dengan itu taubat wa sur'ati obatin dan segera itu taubatnya. Wa ilam ya tara bidzalika kana man lam yasluk ahada halal minhu li'annahu man lam yasluk lam yutlaq al-anahu salaka tariqan wa raja'ana wa la yakhfa dalalu ra'yin man khutiba ila maqamil maliki wal atraf raja ila siyasati dawab. Yang asalnya orang itu di makam raja lalu kembali ia kepada mengurusi itu binatang. Asalnya bakawan raja udah sinura bakawan raja itu pasti nyaman. Kenapa ya? Disuruh raja melawan akunya, kenapa mau urusi kandang binatang raja ujar sini. Nah asalnya lawan raja, kenapa kita sibuk mau urusi kandangnya binatang raja, padahal nyaman waktu bakawan lawan raja. Wah ini sibuk mau urusi kandang binatang raja, kada lagi bakawan lawan raja, bakawan lawan kandangnya si binatang raja. Maka asalnya bakawan lawan raja. Orang yang dibakam tajrid itu kan kawannya Allah Ta'ala. Orang yang dibakam asbab itu dia mengurusi kandang binatang raja itu namanya. Artinya mana hebatnya kenapa kawan lawan raja tadi lawan mengurusi kandang binatang raja. Walaupun itu sama aja ampun raja juga, cuma masalahnya kan kalau kita makam tajrid kita bakal lawan raja. Kalau kita di makam nang asbab tadi kita sibuk mengurusi kandang binatang raja, kan lain tuh. Sudah bakal raja, kalau bahasa ini kita sibuk mengurusi motor raja. Padahal kita bakal raja, kenapa sibuk kita mengurusi motornya? Ujar raja kan apa ya nih? Makanya kan kawan orang aku kenapa mau urusin motor kok. Ilam ya tadawal wa fi mithli dhalika aqulu kaifa bil asbab yaqna bil lahmi tajridi qad tuliba man li maulahu tawassuquhu thumma yarji'u yatlubu sabab. Bagaimana dengan ini usaha orang merasa cukup daripada di makam ini tajrid, sungguh dituntut ia. Orang yang asalnya lawan Allah berpegang, kenapa ia ujar sendiri kembali yakni menuntut usaha, padahal asalnya kuat pada berpegang lawan Allah. Kenapa ujar sendiri wayah ini berikut lawan usaha? Karena bil asbab dan lubut adalah usaha itu yang dituntutnya, wahwa bil anwari muhtajiba, dan ia dengan nur terhijab, lalu ia sibuk mengurusi usahanya. Watara tanzil yukhbiruna, maka engkau melihat Quran sudah mengabarkan kepada kita bihadizil ummi qaumin Sabah, dengan cerita orang buta pada kaum Sabah. Inna fiha ayatan dhaharat tukhbiru tulaba bil ajiba birabbil aisi an kadahu yatlubuna al-ba'ida wa ta'ba. Inna fi dhalika la ayatan
وكفاية ولا تحسن الله يقص عليك هذا الحديث عبثا ولكن أنت المراد وإياك ثم إياك والتصامم عن ذلك الخطاب فيكون أيسر أحوالك الكتاب ya bisyani'il khitab, bahwasanya yang dimaksud daripada syair tersebut yakni engkau. Nah, engkau asalnya lawan Allah, kenapa wahai ini engkau lawan itu berpegang lawan usaha, padahal dulu engkau pegangnya lawan Allah Ta'ala. Kenapa wahai ini menjadi berpegangnya lawan usaha? ويكون أكثر أحوالك الكتاب بشأن الخلاف هذا الذي رجع عن الباب واستخر البعد عن الاقتراب. Nah, asalnya parat, jadilah kita jauh. Wa athara mujalasat al-ajnam ala musyahadatil habab. Nah, asalnya kita duduk lawan yang nyaman. Nah, orang makam tadi ini nah masih bujangan, itu tak nyaman. Kalau sudah berisi anak bini, ada nafkah untuk anak bini kita. Kita kawat anak bini kita, dan kasihan. Kita nih kawatnya, hanya biar kada berusaha berokok kawatnya, makan kawatnya, misalnya ibadah tetap jalan kawatnya kita. Cuma anak bini kita kan kecuali kita gitu ikan mending aja makan sama ikannya itu ya. Wahada ba'du isyaratin ila tamrih haliman hatta nitajrid ila asbab. Ini sebagai isyarat jahatnya hal orang yang asalnya di makam tadi lalu turun di makam asbab. Nah, asalnya di makam tadi lalu turun di makam asbab. Asbab itu makam usaha. Nah, saya kada usaha lalu turun di makam usaha. Wa al-mutasabbitul ladzi uqima bil asbab wa urida bihi wa alamatu dzalika tasurha wa usulun nataiji biha min manafi'id dunya min silati arham. Adapun orang yang berusaha yang alladzi uqima bil asbab, orang yang diletakkan pada itu sebab dan dikenakan dengan dia, alamatnya demikian itu mudahnya ia dalam berusaha dan hasil faedah padanya daripada manfaat agama, silaturahmi, dan membantu lawan orang susah serta menjaga ibadah. Wada bil farah bihi ma'ata, dan ia kadang gembira ketika rezeki itu datang. Wada ayusi ala ma'ata, dan kadang sakit hati ketika luputannya. Ciri orang yang di makam asbab nang bujur itu ujar sidik, dia mudah di dalam berusaha tersebut dan hasil padanya itu untuk kemanfaatan agamanya. Tujuan dia berusaha, labanya itu ada manfaat untuk agama. Jadi dulu orang berusaha itu hasil ujungan itu dibagi tiga. Sepertiga itu untuk pemakannya, sepertiga untuk modal usahanya, sepertiga untuk maslahat keagamaan. Jadi jaka bujung 3.000, 1.000 untuk memakan, 1.000 untuk menambah modal, 1.000 untuk kemaslahatan agama. Nah, ketika punya berusaha seperti itu, maka itu ciri orang itu dan Allah menaruhnya di dalam usaha tadi. Nanti jika ujar Allah di bidang usaha, tapi tadinya berusaha labanya dari hasil usahanya itu dibaginya 3, sepertiga untuk menambah modal, sepertiga untuk pemakan, sepertiga untuk kemaslahatan agama. Kalau sepertiga untuk kemaslahatan agama, kalau berujung 15.000 itu masih kita nyaman. Kalau berujung 30.000 cuma 10.000. Tapi kalau berujung sudah 30 juta, nah 10 juta untuk maslahat agama tadi. Kalau berujung 3 miliar, 1 miliar untuk kemaslahatan agama. Kalau sudah 3 triliun ujungnya 1 triliun untuk kemaslahatan agama. Itu yang bisa kita berpikir. Ini mau ditubarakan cendol ini banyak benar.
jauh-jauh sedikit kita berusaha kalau kayak itu, atau jauh hasil usaha kita itu yakni kita silaturahim dan kita membantu orang-orang susah serta tidak menghalangi ibadah kita. Itu usaha yang terpuji. Kalau banyak usaha itu menghalangi ibadah kita, jangan. Wada min warabi ma'ata, dan ia kada gembira ketika rezeki itu datang, dan ia kada sakit hati ketika rezeki itu hilang. Rezeki datang ia kada gembira, ketika hilang ia kada sakit hati. Baiklah orang ambil alamat, tapi bila nampak ini alamat tahun orang tadi alimah bi'anna muradu bil maqam fiha, maka dikatakan bahwa ia yang dikehendaki dengan makam tersebut. Wal yusib fi maqamihi bi tahlil halal wa tahrim harami, maka teruskanlah usahanya itu dengan cara halalkan yang halal, haramkan yang haram. Wala yatlub al khuruj anha, jangan ia keluar dari usaha tersebut. Kalau dia sudah berusaha ibadahnya kada terhalang, untuk iman tetap jalan, dan ia katuju infak di dalam hasil usahanya, dan ia silaturahim dan membantu orang fakir, maka teruskan menjalani usaha tersebut, jangan ambil. وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا ناصرا على حواي وسائر أعدائي فالمدخل الصدق والمخرج الصدق أن تدخل في الأشياء تحضر أمام كان ذلك. ومن أداب سبيل وضائفه وعلامة الصدق على يقين بالأسباب al-musabibin. Setelah ada beberapa usaha itu, jangan sampai terhijab lawan Allah. Setelah ada beberapa usaha itu, jangan terhijab lawan Allah. Artinya ketika ia berusaha dan ia misalnya payu di dalam usahanya, maka jangan sampai lupa nama mayuakan barangnya itu, yakni Allah. Wa yakunu itimadu ala hawlillah wa quwwati bi jami'a ya'khudhu wa yada', dan ia adalah berpegang atas daya upaya Allah dan kekuatan Allah atas seluruh apa yang ia ambil atau yang ia tinggalkan. Wa min wadhifati mura'atul aqwanin syar'iyyah fi ma yasulahu al-iqdam alaihi wa yatumidu bihi al-ijab wa ya'khudh min nafsihi kulla ma yahtaju ilaihi min kulli ma yuridu qalbihi wa talabbus bihi. Wa ma yakum bi wadhifil asbab illa al-aqwi al-kumal al-alimun bi daqaiqil muamalat. Dan tidak ada yang bisa melaksanakan aturan itu usaha kecuali orang-orang yang kuat, yang sempurna, lagi alim dengan halus masalah orang-orang yang berusaha. Wa idza qama bima dzakara faqad ada haqqa sabab wa wafa bi maqamihi wa ba'dhan maqamun syarifun uqima bi jama'atin min akabiri sahabat. Dan makam usaha itu termasuk makam yang mulia. Jadi orang berusaha itu termasuk makam yang mulia yang Allah letakkan jamaah daripada pembesar para sahabat, wadahabita ulama, dan orang-orang besar daripada ulama. Fa'idha qama bimatakan wa tahaqqaqa bima wasabna wa la yatul khurud, maka sudah ketika Allah meletakkan kita di dalam usaha tersebut, jangan hendak kita keluar dari usaha itu. Kalau kita ambil istri, jangan teruskan usaha tadi. Kita gawian bisa nelayan, tapi nelayan tadi tidak melupakan kita lawan Allah. Dan ketika kita jadi nelayan aja, maka jangan tinggalkan kita jadi nelayan tersebut. Hatta tarfa'ul asbab ila Allah ay tatrukahu. Wal mustajadilu ila tarakatul asbab fala yatayassarallahu asbabuha wa tublaqunahu abwabuha wa taqdibul haqa'iq wa tatsalukanul awa'iq wa idza kana kadzalika Allahu yuqimu maqaman hasanah. Ada orang yang makam tajrid dan ia mudah di dalam masalah urusan rezeki, berarti makam tajrid itu pun menjadi makam yang baik lawannya. Jadi kedua-dua makam tadi, makam asbab, makam tajrid, semuanya baik. Tapi dengan syarat makam asbab tadi hasil dari usaha kita bagi kepada orang-orang yang berhajat. Hasil usaha kita itu menguatkan silaturahmi kepada keluarga kita. Hasil usaha kita tadi ketika datang kita kada gembira, ketika kada payung kita kada sedih.
wa yaklahu kala atat mariyatan wa yujibahu hayatan wa yuhyiru hayatan thayyibah wa yubdiyahu bi ansi hadiyah bi an yamla qalbahu nuran wa farhan wa quran yusri ilahi ma qaddarahu lahu wa yaqi hamma dhalika wa yusir lahu man yusri ilahi ma min abnai jinsi wa ima an tamudda lahu mawaidul ghaib wa takunu lahu arzakan ma'nawiyatan wa aqwaman wa aqwatan qaldiyatan qurabiyatan tatalawanu kama kana tadalwani halil jannah faqad yakunu min dhalika fi dunya li ba'dil muradina kama kana li ibnati Imran kullama dakhala ala zakari mihraba wajada 'inda rizqa qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min indillah inna Allah yarzuqu man yasha bighairi hisab. Dan ada orang ujian sini di Imam Tajrid, dia tidak berusaha tapi rezekinya seperti orang ahli surga. Ada orang dari Imam Tajrid, karena Imam Tajrid dari maqam hasanah, makam yang baik, mereka rezekinya seperti ahli surga, seperti terjadi kepada Siti Maryam. Manakala ia masuk dan Zakaria atasnya, akan itu mihrab, ia dapati rezeki di situ ada. Artinya buah namanya musim panas ada di musim dingin, buah namanya musim dingin ada di musim panas. Wala ya Maryam anta laki hada, maka berkata dia kepada Siti Maryam, anta laki hada, datang mana ini rezeki? Qala huwa min indillah, ini datangnya dari Allah. Kenapa Siti Maryam Siti tidak ada berusaha, Siti dia cuma beribadat. Rezekinya datang dari segala penjuru. Ditakut datang mana? Ujian Siti Maryam datang dari Allah. Inna Allah yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah memberi rezeki kada perhitungan ain, wala nasabin wala iqab. Allah memberi rezeki kada uyuh dan kada sebagai siksaan, kada yu'amilul ahbab, dan inilah Allah pergauli sang kekasihnya. Jadi orang-orang yang maaf tadi seperti Siti Maryam, Allah beri rezeki lawan Sidin kada uyuh mencari. Kenapa? Sidin cuma di rumah, tapi rezeki datang. Innal abda la yatlubun, rezeki seorang hamba itu nama mendatanginya itu rezeki. Jadi hakikatnya nama mendatangi kita itu rezeki kita, bukan kita nama mendatangi rezeki. Ujar ulama ini, rezeki itu tidak pernah salah alamat. Mendasar rezeki kita ini datang. Mungkin kita hendak melihat rezeki itu tidak pernah salah alamat. Contoh orang yang berdagang di pasar, ada orang yang menjual uang. Padahal kalau kita berjual di ujung, tapi ada yang di muka mereka lewat, kita lewat, tapi nanti itu kalinya kena nanti ujung. Kenapa? Dasar rezeki orang nanti ujung tadi. Ada orang yang berjual baju, orang tuh lewat di toko kita, malah di baju kita aja ada, tapi kadang di ujung karena ada orang berjual baju di situ nya numpah. Itu sudah rezeki, itu tidak pernah salah alamat. Ini sudah ada tulis di situ, iwak ini ampun haji ini ya, pasti haji itu kan menuju ke situnya. Nah, kayak orang pengunjungnya tuh kan dapat iwak, kenapa dasar terus di iwak itu ampun ininya? Kalau dasarkan ampun kita sudah dapat, kita buat di wadah ya, terukurnya tulisannya ada. Ada kita juga tulisan rezeki itu pun kita bertanam mobil kita kan ada. Tak ada orang materi bumili. Kenapa? Karena tulisan di bumili itu ampun kita. Nama-nama kurang. Karena kita tuh tak ada orang itu apa namanya materi bumili dari laut kita. Kenapa? Di bumili tadi tulisannya darah kita. Ada itu di bumili itu di tulisannya ampun babi. Nah, jangan supali babi itu. Karena ada tulis di bumili tadi ini ampun punya babi. Bertulis ini ampun babi. Babi datang memakannya. Ada juga kita. Anu tulisannya ampun maling, maling namanya. Kenapa dia apa itu? Man qama Allah fil awali qama lahu kullu wujudi bi tasbirin wa tasirin wa nadi ila syarika bil mu'allim bila tadbirin wa inkarin wa rabbi Allah. Kembali menjadi sedikit kepada pembicaraan kita yang ketiga, yang insya Allah kelima melatah ribu aswara al-aqdar. Kayak apapun kita beriman dunia sini mencari rezeki, maka itu tidak akan merusak, akan pagar takdir. Jadi kalau takdir Allah Ta'ala kita akan dapat. Ya kita beriman dunia sini. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim.